Banyak yang nanya, kamu muslim kok pelihara anjing? Aku cuma tersenyum. Dia Rottweiler, kelihatan galak, tapi hatinya sangat lembut, setia, dan tulus. Enggak sedikit yang menghujat, bahkan ada yang bilang kalau aku nggak paham sama agama. Dan yang paling menyakitkan justru banyak dari sesama muslim. Aku nggak marah, aku juga nggak benci. Aku cuma sedih. Aku sayang sama dia bukan karena melawan syariat, tapi karena aku ngerti aturannya dan aku jalani sebaik yang aku bisa. Buat aku, dia bukan najis. Yang najis itu kalau hati kita jadi sempit dan lupa bahwa Islam itu kasih sayang. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya tidak ada tujuan untuk memojokkan atau tujuan menyalahkan, hanya saling mengingatkan sesama muslim agar kita menjadi Islam yang benar. Yang pertama, cinta. Cinta itu suci dan murni. Tidak bisa perkara yang murni, yang suci menyatu dengan perkara yang kotor, menyatu dengan perkara yang najis. Sedangkan kita ketahui berbagai pendapat para imam mengatakan bahwa memelihara dogi selain dari untuk beternak, selain untuk berburu, selain untuk menjaga halaman rumah, itu hukumnya diharamkan dari kalangan madzhab Syafi'iyah. Dan dari pendapat yang lain pun sama. Sebagaimana landasan hadis yang dijelaskan di dalam kitab Muslim, man iktana kalban laisa bi kalbi soidin, barang siapa orang yang memelihara dogi selain dari dogi untuk berburu, wala masyatin, dan juga bukan untuk menjaga hewan ternak, wala adin, dan juga bukan untuk menjaga tanaman atau ladang kita, fa innahu yankusu min ajrihi kirotoni kulla yaumin, maka amalnya ini berkurang setiap hari sebanyak 2 kirot. Nah, dari landasan hadis ini berbeda pendapat para imam. Imam Syafi'i mengatakan haram memelihara dogi selain dari untuk berburu, menjaga tanaman, dan lain sebagainya. Imam Maliki mengatakan boleh bagi seorang muslim memelihara dogi, tapi tujuannya untuk jaga rumah, memelihara ladang, menjaga hewan ternak. Intinya tidak boleh menjadikan hewan dogi itu teman kita di dalam rumah. Ya, karena madorotnya ini sangat banyak. Dampaknya ini sangat luar biasa, karena seorang muslim itu dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat ibadah, dan syarat sah sholat ibadah itu dia harus suci dari najis. Oke lah, kalau misalkan ibu bisa mensucikan badan kita dengan cara dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi bagaimana dengan kondisi rumah kita yang terus lalu lalang dogi tersebut, dan ketika kita basah menginjaknya itu menjadi najis, dan kita tidak bisa mengetahui di mana letak najis tersebut. Oleh karena itu tidak diperbolehkanlah oleh para imam memelihara selain dari yang tadi. Karena memang madorotnya itu untuk ibadah kita bagaimana nanti ke depannya, itu salah satu madorotnya. Ya. Dan juga kalau misalkan memang kita ini benar-benar cinta terhadap dogi tersebut, maka cukuplah dengan kita memelihara di halaman rumah di depan, kita beri makan, tidak menyiksanya, itu sudah mencukupi bahwa kita memang cinta kepada dia. Kalau mengatakan cinta tapi bertentangan dengan syariat, itu bukan cinta, tapi itu nafsu yang dibalut dengan kata-kata cinta. Seperti halnya seseorang pacaran, dia mengatakan cinta, tapi dia pacaran yang mana hukumnya itu haram, bertentangan dengan syariat, maka itu bukan cinta, tapi itu adalah nafsu. Karena sejatinya cinta tidak mungkin melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan ilmu syariat, yang bertentangan dengan agama. Itu bukan cinta, tapi nafsu. Dan kalau memang benar tahu aturannya, beliau mengatakan tahu aturannya. Kalau memang tahu aturannya, harusnya itu jangan memelihara dogi. Karena di dalam aturan Islam itu tidak diperbolehkan memelihara dogi di dalam rumah yang dijadikan teman, tidak boleh. Kalau memelihara saja itu diperbolehkan, tapi memeliharanya di luar, bukan di dalam rumah. Jadi sekali lagi saya katakan, saya mohon maaf, tidak ada tujuan untuk memojokkan ataupun untuk menyalahkan, hanya saling mengingatkan agar kita menjadi Islam yang benar, ya. Dan juga jangan sampai kita meremehkan terhadap syariat, jangan sampai kita merendahkan terhadap syariat dengan beralibi bahwasanya najis bisa disucikan.